Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Bagaskoro Pradana dengan NIM 6670210053. Saya akan membahas pendapat saya mengenai topik yang sangat menarik sekaligus relevan, yaitu penerapan filsafat ilmu dalam konteks politik dan pemerintahan. Topik ini penting karena filsafat ilmu memberikan kita alat untuk menganalisis berbagai isu politik yang kompleks dengan lebih terstruktur. Kita akan fokus pada 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masing-masing dimensi ini membantu kita melihat politik dari perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Saya harap setelah sesi ini, kita semua dapat lebih memahami bagaimana 3 dimensi ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan memahami isu-isu politik. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ilmu pengetahuan. Dalam konteks politik dan pemerintahan, filsafat ilmu dapat menjadi kerangka berpikir yang membantu kita menjawab pertanyaan besar, seperti apa yang sebenarnya menjadi realitas politik, bagaimana kita mengetahui sesuatu tentang politik, dan apa nilai-nilai yang seharusnya mendasari kebijakan publik. Dalam sesi ini, kita akan membahas 3 dimensi utama, ontologi yang fokusnya pada hakikat realitas, epistemologi yang membahas cara kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi yang berhubungan dengan nilai-nilai dan etika. Ketiga dimensi ini bukan hanya teoritis, tetapi sangat praktis untuk diterapkan dalam analisis dan evaluasi isu-isu politik dan kebijakan. Kita mulai dari dimensi yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang ada atau hakikat realitas. Dalam konteks politik, pertanyaan ontologis bisa menjadi sangat mendalam, seperti apa yang sebenarnya dimaksud dengan politik. Apakah politik hanya sebatas institusi formal seperti parlemen, pemerintah, dan partai politik? Atau mencakup hal-hal yang lebih abstrak seperti nilai, keadilan, dan kekuasaan? Sebagai contoh, mari kita lihat konsep demokrasi. Apakah demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memiliki struktur dan aturan tertentu? Ataukah demokrasi adalah sebuah gagasan yang terus berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat? Hal yang sama berlaku untuk korupsi. Apakah korupsi hanya masalah individu yang tidak bermoral atau cerminan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintah? Dalam memahami dimensi ontologis, kita dapat menentukan apa yang harus menjadi fokus kajian politik. Apakah kita ingin melihat kekuasaan sebagai struktur yang mapan atau sebagai hubungan dinamis yang terus berubah? Ini adalah dasar untuk semua analisis yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke dimensi kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang cara kita memperoleh pengetahuan dalam politik. Ini berarti cara kita memahami fenomena politik, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Ada 2 pendekatan utama dalam epistemologi politik. Yang pertama ada pendekatan positivisme, bagaimana positivisme ini dapat berfokus kepada data empiris yang dapat diukur dan diverifikasi. Contohnya adalah hasil survei pemilih, statistik ekonomi, atau data demografis. Pendekatan ini membantu kita membuat analisis yang objektif dan berbasis fakta. Yang kedua ada pendekatan interpretivisme. Pendekatan ini lebih menekankan pada makna dan interpretasi subjektif. Misalnya, bagaimana masyarakat menafsirkan kebijakan tertentu atau persepsi mereka terhadap pemimpin politik. Pendekatan ini penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di balik data. Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan kedua pendekatan ini sebagai contoh. Hasil pemilu mungkin dapat dijelaskan melalui angka-angka, tetapi untuk memahami motivasi pemilih, kita memerlukan analisis yang lebih interpretatif. Dengan demikian, epistemologi memberikan kita alat untuk menggabungkan data dengan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya yang akan kita bahas, dimensi yang terakhir, adalah aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang nilai dan etika dalam politik. Dimensi ini sangat penting karena setiap kebijakan yang dibuat didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Pertanyaan yang sering muncul adalah,
apa yang menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Sebagai contohnya, dalam redistribusi kekayaan, apakah kita lebih mengutamakan kesetaraan atau efisiensi? Dalam hubungan internasional, apakah kita harus mendahulukan kepentingan nasional atau prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia? Dengan menggunakan aksiologi, kita dapat mengevaluasi apakah sebuah kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Misalnya, jika suatu kebijakan mengorbankan kelompok tertentu demi kepentingan mayoritas, apakah itu dapat dibenarkan? Atau apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan? Dan juga aksiologi juga membantu kita memahami dilema-dilema etis yang sering muncul dalam politik. Misalnya, dalam situasi krisis, apakah lebih penting untuk mengambil keputusan yang cepat, meskipun mungkin kurang adil atau sebaliknya? Dan ini adalah pertimbangan yang selalu relevan dalam konteks pemerintahan. Sebagai kesimpulan, ketiga dimensi ini, filsafat ini, dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, memberikan kerangka berpikir yang sangat kuat untuk memahami dan menganalisis isu-isu politik dan pemerintahan. Dari ontologi, bagaimana kita bisa dibantu memahami elemen dasar realitas politik seperti institusi, kekuasaan, dan nilai-nilai. Yang kedua, ada epistemologi, memberikan kita cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan mendalam tentang fenomena politik. Yang ketiga, ada aksiologi yang memastikan kita bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan prinsip-prinsip etika. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan memberikan kita perspektif yang lebih kaya dalam memahami dunia politik. Dan semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dalam menganalisis politik, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi masyarakat. Demikian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.